Halo, selamat pagi saudara. Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 sampai 18 September 2024 memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Ketidakpastian kebijakan moneter negara maju juga semakin mereda sejalan dengan terus melambatnya tekanan inflasi global. Lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian global dan domestik, sudah bergabung Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juli Budi Winantia. Selamat pagi Pak Juli, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, Alhamdulillah kabar baik. Pak, ini kan The Fed kemarin menurunkan Fed Fund Rate atau FFR sebesar 50 basis poin. Apakah ini sesuai ekspektasi? Karena Bank Indonesia kan melakukan langkah lebih dulu sebesar 25 basis poin. Dan kira-kira bagaimana dampak dari langkah The Fed terhadap ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar uang global? Oke, baik Mbak Asri. Jadi terkait dengan Fed Fund Rate ini ya Mbak Asri, jadi sebelumnya di rapat Dewan Gubernur bulan lalu di bulan Agustus, memang kami di Bank Indonesia ini masih melihat masih ada ketidakpastian terkait dengan Fed Fund Rate ini. Ketidakpastiannya itu terkait dengan dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan waktunya, timing penurunannya, dan yang kedua terkait dengan besaran penurunannya. Saat ini pada waktu kita melakukan rapat Dewan Gubernur di bulan September, ini sudah lebih ada kejelasan lah, sudah ada lebih ada kejelasan terkait dengan penurunan FFR ini. Sehingga kami pada rapat Dewan Gubernur bulan September memperkirakan FFR ini akan turun lebih cepat dan juga lebih besar dibanding dengan perkiraan kami di rapat Dewan Gubernur bulan lalu. Kejelasan terkait dengan penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar ini tentunya kami lakukan didasari oleh beberapa indikator yang kita pantau, terutama yang di Amerika Serikat ya Mbak Asri ya. Jadi yang pertama kita melihat pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini kecenderungannya melambat. Jadi kita lihat mulai semester 2 sampai tahun 2025 ini akan cenderung melambat. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat inflasinya juga cenderung menurun. Jadi cenderung menurun menuju pada sasaran jangka panjangnya. Kemudian juga kita melihat angka pengangguran yang semakin meningkat di Amerika Serikat. Sehingga atas dasar itu kami melihat bahwa Fed Fund Rate ini akan turun lebih cepat, lebih besar dari perkiraan kami sebelumnya. Dan penurunan ini akan dimulai dilakukan di bulan September tahun ini, di bulan ini. Kemudian juga kita juga melihat terkait dengan kejelasan penurunan FFR ini ya, indikator di pasar keuangan global juga menunjukkan hal tersebut. Jadi kalau kita lihat indikator seperti indikator utama yang terkait dengan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat gitu. Itu kan sudah cenderung menurun. Tetapi penurunan surat utang imbal hasil surat utang yang tenor 2 tahun ini turun lebih besar dibandingkan dengan yang jangka 10 tahun. Sehingga yield curve atau kurva imbal hasilnya yang tadinya itu inverted atau yang lebih tinggi di jangka pendek ini menjadi sudah positif. Jadi yang 10 tahun sudah lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil yang 2 tahun. Sehingga itu adalah kita melihat juga faktor penguat untuk kita memperkuat asesmen kita gitu ya. Tentunya yield yang menurun di Amerika Serikat ini kan secara relatif membuat investasi di negara lain, terutama di negara berkembang ini lebih menarik. Dan ini juga terlihat bahwa arus modal masuk asing ke negara-negara berkembang ini juga dalam tren meningkat. Dan ini juga kita lihat termasuk di Indonesia. Jadi aliran masuk modal asing ke Indonesia ini juga mulai meningkat.
Jadi itu mungkin Mbak Asri terkait dengan apa pandangan kami terkait FFR dan juga dampaknya ke pasar keuangan global dan juga arus masuk modal asing. Kita pantau juga Pak Juli, tren nilai tukar rupiah ini terus menguat belakangan ini. Apakah apa saja begitu yang menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah tersebut dan kira-kira bagaimana proyeksi BI terhadap besaran nilai tukar rupiah hingga penghujung 2024 atau hingga penghujung tahun ini? Oh iya, jadi yang terkait dengan nilai tukar, tadi kan arus masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia itu kan sudah mulai meningkat ya, sudah lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat data terkini terkait dengan aliran masuk modal asing ke Indonesia ini sudah mulai meningkat dan berlanjut. Jadi misalkan pada triwulan 3 ini, jadi mulai akumulasi bulan Juli, Agustus, September sampai dengan 20 September, ini kita lihat investasi portofolio yang masuk ke Indonesia ini sudah tercatat sebesar 11,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini aliran masuk ini terjadi di seluruh instrumen keuangan domestik. Jadi masuk ke surat berharga negara, kemudian juga masuk ke SRBI, kemudian juga masuk juga ke instrumen yang bentuknya saham gitu Mbak Asri. Jadi aliran masuk ini tentunya berdampak ke penguatan rupiah ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hari terakhir rupiah cenderung menguat sampai 15.150, 15.200 sehingga apabila kita ambil data terakhir sampai dengan 23 September ini ya penguatan rupiah ini dibandingkan dengan akhir Agustus ini tercatat sebesar sekitar 1,7%. Jadi dibandingkan akhir Agustus menguat 1,7%. Dan apresiasi ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, ini apresiasinya relatif lebih tinggi. Misalkan apabila kita bandingkan dengan negara seperti India dan Korea. Jadi apresiasi ini kita lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut. Tapi tentunya penguatan rupiah ini kan tidak hanya dari faktor global tadi ya Mbak Asri, karena Fed Fund Rate yang menurun, tapi ini tentunya juga ada dampak dari fundamental ekonomi Indonesia yang baik dan tentunya juga ada dukungan dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah di dalam negeri Pak Juli ini bagaimana asesmen BI terhadap pertumbuhan ekonomi? Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kami di Bank Indonesia melihatnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap baik dan perlu terus didorong agar bisa tumbuh lebih tinggi. Kalau kita lihat komponen-komponen pertumbuhan, misalkan investasi, ini terus tumbuh, khususnya investasi yang terkait dengan investasi bangunan, yang terkait dengan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional ya atau PSN ini. Kemudian konsumsi rumah tangga ini kita melihatnya juga tetap terjaga. Dari sisi ekspor terutama ekspor non migas ini juga tetap baik. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh belanja pemerintah yang kami perkirakan akan meningkat di akhir tahun sehingga ini juga akan dapat juga mendorong atau menopang permintaan domestik itu Mbak Asri. Pantauan kami terkait dengan berbagai indikator termasuk survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu juga menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan 3 ini ekonomi Indonesia tetap baik. Jadi misalkan ini cerminannya terlihat di keyakinan konsumen yang tetap tinggi, kemudian juga penjualan eceran yang positif, kemudian kita lihat juga impor barang modal dan penjualan semen ini juga terlihat meningkat. Dan ini kita perkirakan akan tetap baik ke depan sehingga untuk keseluruhan tahun 2024 ini kita perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan tumbuh dalam kisaran
4,7 sampai 5,5%. Jadi itu mungkin Mbak Asri terkait dengan eh, pandangan kami terkait pertumbuhan ekonomi domestik. Hmm, sejauh ini terpantau baik, tapi tadi dikatakan juga oleh Pak Juli perlu terus didorong. Nah, kira-kira selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kompas Bisnis akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Juli Budi Winantia. Pak Juli, dalam rapat Dewan Gubernur September 2024 atau di bulan ini kan BI ini menurunkan BI rate. Nah, apa dasar pertimbangan BI? Bagaimana ruang penurunan suku bunga hingga akhir tahun nanti? Baik, Mbak Asri. Jadi seperti kita ketahui bersama, jadi Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur bulan September ini memutuskan untuk menurunkan BI rate. Penurunan BI rate ini diambil berdasarkan utamanya beberapa pertimbangan. Ada 5 pertimbangan. Jadi yang pertama yang tadi sudah kita diskusikan bersama ini terkait dengan kejelasan terkait dengan FFR tadi ya, timingnya, kemudian besarannya ini sudah lebih jelas. Tadi juga seperti kita diskusi tadi, dampak yieldnya juga sudah mulai menurun dan itu kita sudah takar probabilitasnya sehingga kita ambil keputusan itu sebelum FFR-nya sendiri diputuskan untuk diturunkan. Jadi itu yang pertama terkait dengan kejelasan terkait dengan besaran dan timing dari penurunan Fed Fund Rate. Kedua terkait dengan rupiah, perkembangan rupiah yang stabil dan cenderung menguat. Itu juga jadi faktor pertimbangan yang mendasari kita memutuskan untuk menurunkan BI rate. Yang ketiga adalah inflasi yang rendah dan stabil. Ke depan kita perkirakan juga akan tetap berada pada kisaran target inflasi untuk tahun ini 2024 dan juga 2025 masih akan ada di kisaran 2,5% plus minus 1%. Jadi masih akan ada dalam kisaran targetnya, Mbak Asri. Kemudian juga yang keempat ini adalah bahwa penurunan BI rate ini dimaksudkan untuk juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau selama ini dukungan kebijakan Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi ini dilakukan lewat kebijakan makroprudensial dan juga sistem pembayaran, saat ini kebijakan moneter ini juga sudah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan. Jadi kebijakan moneter yang tadinya pro growth, pro stability, mohon maaf, ini juga sekarang sudah diarahkan juga untuk pro growth. Jadi tetap menjaga imbangan antara upaya untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir tentunya penurunan BI rate ini kita harapkan akan mendorong lebih lanjut kredit pembiayaan ke perbankan. Jadi harapan kami tentunya penurunan BI rate ini disambut baik oleh perbankan, diikuti oleh penurunan suku bunga deposito, suku bunga kredit, sehingga akan mendorong lebih lanjut pertumbuhan kredit dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu Asri 5 alasan utama di balik penurunan BI rate di bulan Desember. Lalu selanjutnya Pak Juli, bagaimana BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah ini terus berlanjut dan bagaimana respon kebijakan Bank Indonesia untuk terus memperkuat nilai tukar rupiah? Jadi kami perkirakan Mbak Asri bahwa nilai tukar rupiah ini ke depan ini stabil dan cenderung menguat. Tadi pendorongnya adalah bukan hanya dari faktor eksternal, tetapi ada beberapa hal seperti misalkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, kemudian juga fundamental ekonomi Indonesia yang baik, inflasi yang rendah. Hal-hal tersebut yang mendasari bahwa ke depan nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Tentunya Bank Indonesia untuk mencapai nilai tukar yang stabil dan cenderung menguat itu melakukan
beberapa kebijakan gitu ya. Jadi yang sudah kita lakukan, kita akan terus memperkuat strategi terkait dengan stabilisasi nilai tukar. Jadi kita melakukan intervensi di pasar falas, tidak hanya di pasar spot, tetapi juga di pasar forward, di domestic non-deliverable forward. Dan kita juga melakukan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Jadi penguatan terkait dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah. Kemudian juga kita melakukan optimalisasi instrumen moneter pro market. Jadi kita punya instrumen moneter pro market, SRBI, SVBI, dan SUFBI. Ini terus akan dilakukan penguatan untuk upaya memperkuat nilai tukar rupiah dan tentunya untuk tetap mengarahkan inflasi ke dalam kisaran sasaran targetnya. SRBI ini terutama Mbak Asri ini kalau kita lihat telah dapat mendukung upaya peningkatan aliran masuk modal asing. Jadi kalau kita lihat data terakhir sampai dengan 17 September, ini harus masuk modal asing di SRBI, ini sudah mencapai 246 triliun atau sekitar 27% dari total outstanding SRBI. Jadi hal-hal tersebut yang kita lakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat ke depannya. Terakhir Pak Juli, apa saja langkah Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana koordinasi sekaligus sinerginya terhadap pertumbuhan ekonomi ini dengan pemerintah seperti apa? Ya, terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kalau selama ini kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, saat ini kebijakan moneter, sebagaimana yang tadi kita bicarakan, juga sudah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi penurunan BI rate 25 basis point ini juga merupakan upaya yang BI lakukan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedepannya tentunya kita akan tetap melihat, mencermati terkait dengan ruang penurunan BI rate ini lebih lanjut. Tentunya ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan ruang penurunan ini, yaitu terkait dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, kemudian juga nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, dan juga perlunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi. Mungkin itu Mbak Asri terkait dengan upaya-upaya bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga dari kebijakan moneternya, kemudian juga salah satunya penurunan BI rate 25 basis point begitu ya. Ini salah satu upaya untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan selanjutnya mungkin terus membaca bagaimana situasi global dan juga domestik untuk tetap bisa mencapai target begitu untuk bisa tumbuh dan memperkuat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Juli Budi Winantia, Direktur Departemen Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Asri.